Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 mahasiswa akuntansi konsentrasi perpajakan Universitas Emma Tamrin Kampus AK. Di sini kami akan memberikan sedikit materi edukasi kepada kalian semua mengenai studi struktur pengendalian internal. Namun, sebelum membahas materinya lebih dalam lagi, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ade Novialita, yang kedua ada Dede Soleha, yang ketiga ada Fadlin Abdullah Rangga Bima, dan saya sendiri Nadira Lutsita Wardani. Berikut adalah materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya. Mari kita simak. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas materi tentang struktur pengendalian internal yang terdiri dari definisi dan contoh. Struktur pengendalian internal atau disebut dengan SPI adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, manajemen, dan personel satuan usaha lainnya yang dirancang untuk mendapatkan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan seperti 1. Keandalan pelaporan keuangan, kedua, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan berlaku, ketiga, efektivitas dan efisiensi operasi. Struktur pengendalian internal sangat dibutuhkan untuk mengendalikan operasional dan mengamankan aset, serta struktur pengendalian internal adalah suatu hal yang sangat penting dalam melaksanakan proses audit. Yang kedua, ada unsur pengendalian intern. Pengendalian intern ini dibagi menjadi dua, pengendalian administratif dan pengendalian akuntansi. Pengendalian administratif meliputi rencana organisasi serta prosedur-prosedur dan catatan yang berhubungan dengan proses pembuatan keputusan administrasi lainnya. Sedangkan pengendalian akuntansi digunakan selain untuk prosedur-prosedur mengamankan harta organisasi, juga dapat digunakan untuk aktivitas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi. Audit atas laporan keuangan dalam kepentingannya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Struktur pengendalian intern merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian. Dengan kata lain, lingkungan pengendalian merupakan gabungan dari berbagai faktor dalam membentuk, memperkuat, atau memperlemah efektivitas kebijakan dan prosedur tertentu. Pengendalian juga dapat menciptakan suasana pengendalian dan mempengaruhi kesadaran setiap orang atas pengendaliannya dalam suatu organisasi lingkungan. Yang kedua, sistem akuntansi. Sistem akuntansi yang efektif harus memenuhi tujuan rinci dan pengendalian intern itu sendiri Oleh karena itu, sistem akuntansi yang digunakan oleh perusahaan harus mempertimbangkan metode dan catatan. Di antaranya, yang pertama, dapat mengidentifikasikan dan mencatat semua transaksi atau kejadian yang sah. Yang kedua, dapat menggambarkan transaksi secara tepat waktu dan terperinci, agar dapat diklasifikasikan dengan tepat untuk pelaporannya. Yang ketiga, dapat mengukur nilai transaksi yang layak. Yang keempat, menentukan periode transaksi sehingga dapat ditentukan kisah batasnya atau cut-off. Yang kelima, dapat menyajikan transaksi dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian adalah kebijakan dan prosedur sebagai tambahan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan, sehingga dapat dikatakan bahwa prosedur pengendalian yang dibuat oleh manajemen itu mencapai tujuannya. Ketiga, ada lingkungan pengendalian intern. Pengertiannya adalah lingkungan pengendalian intern yang merupakan bagian dari unsur struktur pengendalian intern terdiri atas tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merupakan cerminan yang ada dalam organisasi. Selanjutnya ada fungsi audit intern. Fungsi audit intern yang bertugas memeriksa dan mengevaluasi kecukupan dan efektivitas kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern. Fungsi audit intern yang efektif yang mencakup pertimbangan wewenang dan hubungan pelaporannya, kualifikasi staf, dan sumber dananya. Selanjutnya ada pengaruh ekstern. Pengaruh ekstern merupakan pengaruh yang ditetapkan oleh dan dilakukan oleh pihak di luar entitas yang
luar entitas. Namun demikian, pengaruh ekstern memiliki pengaruh untuk meningkatkan kesadaran dan sikap manajemen terhadap pelaporan operasi entitas. Materi berikutnya adalah tentang sistem akuntansi. Tahukah kalian apa sistem akuntansi itu? Sistem akuntansi adalah sebuah ikhtisar yang terdiri dari catatan manual atau komputerisasi transaksi keuangan untuk tujuan rekaman, mengkategorikan, menganalisis, dan melaporkan informasi manajemen keuangan yang tepat waktu. Sistem akuntansi memiliki berbagai fungsi seperti mengumpulkan dan menyimpan data transaksi, memproses data menjadi informasi untuk pengambilan keputusan, dan sebagai kontrol terhadap organisasi. Berikutnya ada unsur-unsur sistem akuntansi. Pada umumnya, sebuah sistem akuntansi memiliki 5 unsur utama, yaitu yang pertama adalah formulir. Formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat atau merekam kejadian transaksi. Di dalam formulir terdapat data transaksi yang dapat dijadikan dasar dalam pencatatan. Yang kedua adalah jurnal. Jurnal merupakan sistem akuntansi yang dilakukan untuk mencatat, mengelompokkan transaksi sejenis, dan meringkas data keuangan lainnya. Hasil dari peringkasan data kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang ketiga adalah buku besar. Buku besar terdiri dari kumpulan rekening-rekening yang berfungsi untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening buku besar dianggap juga sebagai tempat penggolongan data keuangan untuk penyajian laporan keuangan. Yang keempat ada buku pembantu. Buku pembantu berisi rekening-rekening pembantu dalam merinci data keuangan. Contohnya seperti mengelompokkan jenis transaksi yang terjadi di suatu perusahaan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah laporan. Laporan adalah hasil akhir dari proses akuntansi, berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok produksi, laporan harga pokok penjualan, daftar hutang, dan daftar saldo persediaan. Selanjutnya ada contoh sistem akuntansi. Contoh sistem akuntansi ada 2, yaitu yang pertama adalah akuntansi manajemen. Tujuan dari akuntansi manajemen sendiri adalah memberikan informasi akuntansi kepada manajer untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan operasi bisnis. Yang kedua adalah akuntansi persediaan atau inventory accounting. Sistem akuntansi persediaan digunakan untuk merencanakan dan melacak tingkat persediaan serta kegiatan inventaris yang terkait. Salah satu sistem persediaan umum adalah kode bar pelacakan, di mana setiap item persediaan ditandai dengan kode bar. Selanjutnya, kita akan bahas materi tentang prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu dalam memastikan bahwa ketentuan manajemen dilaksanakan dengan baik. Prosedur pengendalian terbagi menjadi 4. Yang pertama, pemisahan tugas yang cukup. Yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Yang ketiga, perlindungan memadai atas akses dan penggunaan aktiva dan catatan. Yang keempat, pengecekan independen atas pelaksanaan. Nah, kali ini kita akan bahas penjelasan mengenai prosedur pengendalian. 1. Pemisahan tugas bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dari tanggung jawab. Yang kedua, otorisasi yang pantas bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa suatu transaksi diotorisasi oleh manajemen sesuai dengan kewenangannya. Yang ketiga, terbagi menjadi 2, akses langsung dan akses tidak langsung. Akses langsung memiliki pengendalian akan suatu aset dilakukan dengan pengendalian fisik. Akses tidak langsung berkaitan dengan dokumentasi dan catatan. Yang keempat, pengecekan independen membutuhkan verifikasi oleh pihak internal independen. Aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen telah dilaksanakan, serta memiliki tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat di fungsi organisasi. Dengan aktivitas pengendalian, maka akan mengurangi resiko yang harus ditanggung perusahaan dalam mencapai suatu tujuan tertentu.
Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan digolongkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pengendalian pengelolaan informasi. Pengendalian pengelolaan informasi ini dibagi menjadi dua, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum meliputi pusat pengelolaan data, prosedur dan standar untuk perubahan program dan pengembangan sistem. Sedangkan pengendalian aplikasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu prosedur otorisasi yang memadai, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup, serta pengecekan secara independen. Pengendalian aplikasi ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya 1. Menjamin bahwa setiap transaksi telah diotorisasi. Yang kedua, menjamin bahwa data transaksi lengkap dan teliti. Yang ketiga, menjamin bahwa pengelolaan data benar. Dan yang keempat, menjamin bahwa pengelolaan data dimanfaatkan. Pemisahan fungsi yang memadai. Pemisahan fungsi dilakukan oleh organisasi dengan harapan agar aset entitas aman, sehingga pemisahan fungsi ini memiliki tujuan untuk mencegah dan mendeteksi dengan segera kesalahan dan tidak kebenaran dalam pelaksanaan tugas yang dibedakan setiap orangnya. Prinsip-prinsip pembagian tugas dalam organisasi. Yang pertama, pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi akuntansi. Yang kedua, pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan aktiva. Dan yang ketiga, pemisahan fungsi otorisasi dari fungsi akuntansi. Yang ketiga, pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan. Pengendalian fisik diperlukan untuk catatan dan dokumen yang dimiliki entitas. Hilangnya dokumen dan catatan akan terjadi kerugian yang besar, sehingga perusahaan lebih menggunakan teknologi yang canggih untuk membuat catatan dan dokumen. Oleh karena itu, perlindungan aset yang terbaik adalah dengan cara mengendalikan secara fisik. Kemudian yang keempat, ada review atas kinerja. Review kinerja dilakukan manajemen atas laporan berupa 1. Meringkas rincian jumlah yang ada pada buku pembantu. 2. Kinerja aktual dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran. 3. Perkiraan atau jumlah periode lalu. Dan hubungan serangkaian data. Ini ada pemahaman dan pengujian struktur pengendalian internal. Pengendalian internal dalam audit sangat diperlukan karena dapat ditentukan apa saja yang harus dilakukan oleh auditor. Jadi, struktur pengendalian internal harus dipahami. Selanjutnya adalah rincian pemahaman atas struktur pengendalian internal ada 4, yaitu kemungkinan dapat atau tidak telah jadinya pelaksanaan audit. Yang kedua ada salah saji material yang potensial. Yang ketiga ada risiko deteksi. Yang keempat ada perancangan pengujian substantif. Selanjutnya dalam pemahaman atas struktur pengendalian internal, auditor menggunakan beberapa prosedur, yaitu ada wawancara dengan karyawan yang ada dalam struktur pengendalian. Yang kedua inspeksi terhadap dokumen dan catatan. Yang ketiga melakukan pengamatan kegiatan perusahaan. Yang keempat mengamati kegiatan entitas. Yang kelima mempelajari buku manual prosedur dan kebijakan pengendalian klien. Sesuai dengan unsur yang ada di struktur pengendalian internal, maka pemahaman terhadap struktur pengendalian internal mengacu pada unsur yang ada. Selanjutnya ada pemahaman lingkungan pengendalian. Pemahaman dan evaluasi yang dilakukan oleh auditor harus menggunakan asas substance over form, yaitu arti penting ekonomi suatu transaksi lebih diutamakan daripada tinjauan aspek hukum semata. Mempelajari dan mengevaluasi struktur pengendalian internal sangat penting sebagai dasar perencanaan audit. Materi yang terakhir yaitu mengenai dokumentasi informasi sistem pengendalian internal. Dalam mendokumentasikan pemahaman struktur pengendalian internal, biasanya menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu metode naratif. Naratif adalah deskripsi tertulis dari struktur pengendalian internal klien, narasi sistem akuntansi, dan prosedur pengendalian terkait yang pantas mencakup 4 karakteristik.
Yang pertama, permulaan timbulnya setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Misalnya, deskripsi harus menyatakan dari mana pesanan pelanggan berasal dan bagaimana faktur penjualan timbul. Yang kedua, seluruh pemrosesan yang terjadi. Misalnya, kalau jumlah penjualan ditentukan oleh program komputer yang mengalihkan kuantitas dikirim dengan harga standar, hal ini seharusnya diuraikan. Yang ketiga, penyelesaian setiap dokumen dan catatan dalam sistem, pengarsipan dokumen, pengiriman ke pelanggan, atau pemusnahannya seharusnya ditunjukkan. Yang keempat, indikasinya adanya prosedur pengendalian yang relevan untuk penetapan risiko pengendalian. Ini biasanya mencakup pemisahan tugas seperti pemisahan pencatatan kas dari pemegang kas, otorisasi dan persetujuan, dan verifikasi intern. Metode yang kedua adalah bagan arus. Bagan arus pengendalian internal adalah penggambaran dengan simbol, diagram atas dokumen klien, dan urutan arus dalam organisasi. Bagan arus yang memadai mencakup 4 karakteristik seperti yang diidentifikasi untuk deskripsi naratif. Metode yang ketiga adalah kuesioner pengendalian internal. Kuesioner pengendalian internal menanyakan suatu rangkaian pertanyaan mengenai pengendalian dalam tiap bidang audit, termasuk dalam lingkungan pengendalian, sebagai alat auditor untuk mengindikasi aspek-aspek struktur pengendalian internal yang mungkin tidak memadai. Nah, gimana nih teman-teman atas materi yang kami sampaikan tadi? Mudah dipahami bukan? Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan jangan lupa kalau kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran yang ingin disampaikan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa ya buat like, komen, dan subscribe channel kami. Terima kasih.